Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini kita membahas tentang kasus 2 sampel dengan menggunakan uji 2 sampel Kolmogorov-Smirnov. Tes 2 sampel Kolmogorov-Smirnov ini tujuannya digunakan untuk mengetahui apakah 2 sampel berasal dari populasi yang sama. Jadi artinya tes ini diterapkan dalam kaitan pembuktian apakah sampel yang diambil berasal dari satu populasi yang sama atau populasi yang berbeda. Tes ini diterapkan jika berhadapan dengan 2 sampel bebas, masing-masing sampel mempunyai data paling rendah dan berskala ordinal. Kemudian menggunakan pendekatan distribusi frekuensi kumulatif dan data untuk masing-masing sampel observasi disusun dalam bentuk interval-interval kelas. Untuk prosedurnya, kita buat interval kelas yang sama untuk kedua distribusi. Selanjutnya, hitunglah frekuensi untuk tiap interval kelas pada tiap kelompok sampel. Jadi untuk membuat intervalnya, banyak kelasnya itu minimal kelasnya ada 5 buah kelas. Kemudian atau nanti terserah si peneliti membuatnya, apakah nanti menggunakan rumusan kelas yaitu 1 tambah 3,3 kali log N, atau dia menggunakan minimal 5 kelas interval, atau terserah si peneliti menentukan apakah berapa kelas yang dia tentukan. Kemudian langkah kedua, tentukan selisih antara kedua distribusi kumulatif sesuai dengan titik-titik interval kelas yang ada. Kemudian yang ketiga, tentukan selisih terbesar atau deviasi terbesar. Selanjutnya diinterpretasikan selisih terbesar itu sebagai D, ya. Di mana D ini adalah maksimum dari SN1X dikurang SN2X, mana SN1X ini adalah fungsi jenjang kumulatif. Kumulatif ya, penjumlahan nantinya. Observasi sampel pertama atau K per N1 nantinya. Kemudian SN2 adalah fungsi jenjang kumulatif observasi sampel kedua atau K per N2. Ini untuk uji satu sisi. Kalau uji dua sisi itu adalah nilai mutlak, selisih nilai mutlaknya. D yang dimaksud adalah pembilang terbesar dari selisih tersebut dan selanjutnya disebut dengan KD. Jadi ada nanti KD, ada D, beda ya. Kalau KD ini pembilang yang terbesarnya, sedangkan D adalah selisih yang terbesarnya. Dari SN1X dikurang SN2X. Untuk tes ini, sebagai titik kritis nanti digunakan tabel M, L, dalam berbagai tingkat signifikan, baik untuk tes satu sisi maupun nanti tes dua sisi. Kalau sampelnya kecil dari 40, nanti untuk N1 sama dengan N2, maka KD pembilang, KD atau pembilangnya hitung bandingkan dengan KD tabel L. Untuk N tidak sama dengan N1 tidak sama dengan N2, nanti kita menggunakan C kuadrat, di mana rumusannya untuk C kuadratnya, di mana derajat bebasnya sama dengan 2 dan rumusannya adalah 4 kali D kuadrat dikali N1U N2 dibagi dengan N1 tambah N2. Kalau untuk sampel besar dari 40, uji dua sisi kita membandingkan D hitung dibandingkan dengan tabel M, di mana nanti pada tabel M ada seperti ini ya. Kalau untuk alfanya nanti 0,10, nanti 1,36 ini diganti jadi 1,22. Jadi rumus D ini yang bertukar itu nilai di sininya ya. Kalau ini 1,36 untuk alfanya yaitu 0,05. Sedangkan untuk alfa 0,025, 1,36 kita ganti dengan 1,48. Kemudian masukkan substitusikan dengan rumusan ini. Begitu seterusnya, ini terdapat pada tabel M di e-book atau di buku Sigel ya, non-parametrik Sigel. Kemudian uji satu sisi,
Kalau ini untuk uji dua sisi ya, atau dua arah. Kalau satu sisi atau satu arah, kita menggunakan C kuadrat, mana nanti rumusannya 4 kali D kuadrat dikali N1 kali N2 dibagi dengan N1 tambah N2. Kriteria uji, tolak H0 jika KD atau D atau C kuadrat hitung lebih kecil dari KD atau D atau C kuadrat tabel. H0 diterima, ya. Kemudian H1-nya nanti ditolak. Kalau dia lebih kecil. Kalau dia lebih besar sama, maka H0 ditolak atau H1-nya diterima. Untuk contoh, misalnya suatu inspeksi sanitasi rumah telah dilakukan terhadap tipe 45 dan tipe 36, diperoleh skor datanya seperti ini. Skor data berupa datanya ordinal, ya. Kita perhatikan bahwa datanya ada 10 masing-masingnya. Ini 10, tipe 45, tipe 36 dia 10, berarti N1 sama N2-nya sama ya. Nanti kita menggunakan rumus ini nantinya ya. Di mana dia kecil dari 40, berarti kita lihat KD atau pembilangnya. Kecil dari 40, kemudian N1 sama dengan N2, maka kita pakai rumus pembilangnya nanti. Pembilang terbesar dari D. Kemudian sedikit apakah dengan alfa 5%, apakah skor sanitasi kedua tipe rumah sama? Berarti ujinya uji dua pihak ya. Berarti untuk H0 tidak ada beda skor sanitasi untuk tipe 45 dan 36, sedangkan H1 nanti ada perbedaan sanitasi rumah tipe 45 dan 36. Kemudian alfanya 5%, maka kalau kita buat tabel ini ya, frekuensi, di frekuensinya nanti minimal frekuensi ini banyak kelasnya ini ada 5. Sekarang untuk contoh ini dibuat ada 6 kelas. Ini terserah nanti sebenarnya, atau nanti adik-adik mau bikin 5 juga boleh ya. Pokoknya nanti untuk banyak kelasnya ini semua data harus masuk. Kemudian di mana nanti N ini untuk N1 X untuk tipe 45 adalah rumusnya tadi 1/10. Berarti kita perhatikan data 23 sampai 27. 23 sampai 27 hanya ada satu, yaitu 23 untuk P5, 245. Sedangkan untuk TP3N6 ya sampai 27 itu adalah 0. Ya, 0. Berarti ini jumlah sampelnya ada 10, berarti 1/10. Kalau ini 0/10. Kemudian untuk 28 sampai 32 ada 2. Kita lihat lagi ya. 28 sampai 32 yaitu 1. Ini 1 ya. Kalau untuk 36, 28 sampai 32 1, 2 ya. 2. Berarti kita kumulatifkan ya. Tadi ini 1 tambah 1 makanya hasil 2 ya. 28 sampai 32 jadinya kok dia kumulatif. Jadi tambahkan ya. Yang kita temukan tadi hanya 1, berarti 1 tambah 1 jadi 2. 2 dibagi dengan 10. Kemudian yang ini tadi awalnya 0, kemudian kita temukan ada 2 buah dari skor yang antara 28 sampai 32. Ditambahkan 0 jadi 2. Dibagi dengan 10, 2/10. Kemudian kita begitu juga untuk kelas 33 sampai 37 ya. Kita cari 33 sampai 37 itu ada berapa? 1, 2 ya, cuman 2. 1, 2 untuk 45, kemudian untuk 36. 33 sampai 37 1, 2, 3 ya. Jadi kalau ini ditambahkan 2, makanya 2 tambah 2 4. Kalau ini tambahkan 3 jadinya 5/10. Begitu seterusnya ya. Jadi kumulatif di mana nanti untuk akhir ini hasilnya pasti 10/10 duanya. Karena ini banyak sampelnya sama-sama 10. Jadi kumulatif, bukan berapa frekuensi dibagi dengan banyak sampelnya, bukan, tetapi kumulatifnya ditambahkan dengan yang sebelumnya. Kemudian kita hitung selisih antara
yang ini dengan ini. Kemudian ini hasilnya mutlak ya, mutlak dimutlakkan. Kalau ada negatif jadi positif. Ternyata yang terbesar di sini. Kemudian kalau untuk n-nya kecil dari 40 itu yang kita lihat pembilang untuk D-nya ya, pembilang untuk D-nya. Pembilang berarti angka ini kan terbesar nih. Yang D-nya, D yang terbesar, berarti pembilangnya adalah 2. Maka KD sama dengan 2. Nanti hasil ini kita bandingkan dengan tabel N, dengan N-nya 10, alfanya 5%, ujinya 2 sisi. Kita peroleh dari KD tabel yaitu nilainya 7. Ya, cobalah kalian buka nanti di e-booknya yang telah ibu share ya. Itu yang di Sigil. Bahwa nanti kita bandingkan karena KD hitung lebih kecil dari KD tabel, maka terima H0. Kalau terima H0 berarti kesimpulan kita tidak ada beda skor ya, sanitasi rumah tipe 45 dan tipe 36. Contoh 2. Suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah ada perbedaan tingkat keotoritarian orang tua dalam mendidik anak-anak pada keluarga dengan status sosial ekonomi tingkat tinggi dan rendah. Dalam penelitian ini diambil sampel sebanyak 122 orang dengan proporsi keluarga dengan SS tinggi sebanyak 55 orang dan SS terendah 67 orang. Kemudian data hasil pengukuran tentang tingkat keotoritarian diperoleh dengan skala ordinal. Berikut data yang berhasil diinput. Ya. Jadi nanti datanya seperti ini. Ini frekuensinya, masing-masing frekuensinya, ya. Ini kelasnya tadi dibagi jadi 7. Ini sekarang ya 7. Jadi kalau kelas ini terserah nanti mau bikin berapapun kelasnya, asal semua data masuk. Ini frekuensi untuk yang satu, berarti untuk status sosial ekonomi tinggi, yang satu lagi untuk status sosial ekonomi rendah, ya. Berarti nanti total yang ini yang satu kan 55, yang dua 67. Maka nanti ini 5/55, kalau ini tambah lagi 5 tambah 8 13/55, 8. Kemudian 13 tambah 15 jadi 28/55. Begitu seterusnya pada akhirnya di sini nanti hasilnya 55/55. Kemudian untuk SN2X itu juga sama ya. Ini frekuensinya 8 dibagi 67. Ini tambah 8 tambah 10 18 bagi 67, begitu seterusnya. Kemudian baru kita hitung selisihnya dan dimutlakkan. Kalau kita perhatikan yang terbesar itu yang menjadi D-nya adalah ini 0,6061. Ini D. Kalau kita perhatikan N kita sekarang adalah besar dari 40, ya. N kita besar dari 40 berarti ini ya. N kita besar dari 40, kemudian apa lagi? Berarti kita pakai ini ujinya. Kemudian ujinya adalah uji 2 sisi ya. 2 sisi atau 1 sisi. Kalau kita perhatikan soalnya, ya. Kalau kita lihat H0 tidak ada perbedaan, berarti ujinya 2 sisi ya. Kecuali ada tinggi rendah, kenyataannya berarti 1 sisi. Kalau ada perbedaan dan tidak ada perbedaan berarti ujinya uji 2 sisi atau 2 pihak. Maka kita menggunakan rumusannya yang ini ya. Yang ini. Kita gunakan alfanya sekarang adalah 5%. Ya, alfa 5% berarti kita mencari salah nih, ya. Nih, berarti dapat D-nya 0,061, kita bandingkan dengan tabel N alfa 5%, D-nya nanti kita gunakan rumus 1,36 akar N1 tambah N2 dibagi N1 kali N2. Hasilnya 0,247. Kita bandingkan antara ini dengan ini, mana yang kecil.
Kalau ternyata ini lebih kecil dari D, lebih kecil dari D tabel, maka terima H0. Sehingga kalau terima H0, berarti penyataan H0 yang menjadi kesimpulan kita. Ya, tidak ada perbedaan tingkat keautoritasan orang tua dalam mendidik anak antara keluarga dengan tingkat ekonomi tinggi dan atau rendah. Ya, inilah bagaimana cara menggunakan pengujian kedua sampel untuk Kolmogorov-Smirnov. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.